Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Dr. Efrianto, MPD, dari STKIP Pesisir Selatan dengan prodi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Penetapan saya sebagai dosen tetap di STKIP Pesisir Selatan dengan SK nomor 037/YPB strip PS _10 Uruf Mami _2015 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang saya ampuh, yang pertama, kemampuan bahasa Indonesia. Ini merupakan buku sumber untuk mahasiswa. Yang kedua, pengantar pendidikan. Ini buku rujukannya. Yang ketiga, profesi pendidikan sebagai buku rujukannya. Keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, micro teaching. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, atau boleh dikatakan guru, boleh juga dikatakan dosen, harus kaya dengan referensi atau buku-buku yang akan kita berikan atau kita paparkan atau kita sajikan kepada anak bangsa nanti. Nah, untuk mata kuliah semester ini, saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah micro teaching. Pertemuan pertama, melaksanakan sistem kontrak perkuliah yang dilaksanakan selama 1 semester, baik dari pertemuan pertama dan terakhir, sesuai dengan RPS micro teaching yang ada pada saya, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran, disingkat dengan CP, ada 9. Yang pertama, membangun sikap spiritual, sivitas akademik dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CP yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta merasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain. 6. Bekerja sama dalam memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. 8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Terakhir, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Nah, kita lanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah micro teaching sama dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan mata kuliah, menjelaskan strategi, sumber belajar, evaluasi dan tugas perkuliahan, dan menjelaskan aturan perkuliahan. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan menyimpulkan konsep pengajaran micro teaching. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengajaran mikro dan terampil untuk menerapkan di depan kelas dalam bentuk pengajaran yang terbatas.
Terkait dengan mikro, semuanya itu dibatasi, baik daripada mahasiswanya, waktunya, dan tempatnya. Adapun kontrak perkuliahan terkait dengan aturan yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama tentang kehadiran. Kedua, kedisiplinan pengumpulan tugas. Ketiga, kriteria penilaian. Adapun penilaian yang akan saya ambil untuk mahasiswa, yang pertama, tugas berdasarkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu 50%. Ingat ya, 50%. Dua, tugas mingguan, 15%. Tiga, partisipan atau aktifnya mahasiswa dalam pembelajaran, yaitu 35%. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti YouTube, video yang ada pada YouTube maksud saya, sesuai dengan sub pokok pembahasan. Untuk mata kuliah micro teaching, saya lakukan dengan mahasiswa secara luring atau tatap muka, dengan tujuan untuk membekali semua mahasiswa sebagai calon guru yang mengambil mata kuliah mikro siap untuk diterjunkan ke lapangan sebagai mahasiswa PL di sekolah setempat, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu mengimplementasikan pengajaran kepada muridnya di saat praktik lapangan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Walaupun kita di dalam bulan suci Ramadan masih melaksanakan ibadah puasanya, namun tetap semangat dan tetap sehat dan bahagia terus ya. Tetap terutamanya semangat dulu untuk dunia pembelajaran. Oke, materi pada minggu ini adalah pembelajaran micro teaching. Itu bersama saya, Dr. Efrianto MPD. Saya home base-nya di STP Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Mungkin kita sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan micro teaching. Ananda, kita bahas micro teaching itu berdasarkan pakar, bukan berdasarkan kita sendiri. Ya, di sini saya membawakan ada 3 atau 2 pakar. Yang pertama Sukirman pada tahun 2012. Di sana mengatakan ada kata mikro dan ada teaching. Silakan, Yoga, apa yang bisa dibahas tentang Sukirman tersebut? Silakan. Apa yang dikatakan sama Sukirman? Yang dikatakan micro teaching tersebut. Satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Boleh dikatakan di sini kata Sukirman tersebut yaitu melatih penampilan untuk mengajar. Yang mengajar itu adalah siapa? Guru atau tenaga pendidik. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, yaitu menurut Asril pada tahun 2011 yaitu, silakan. Menurut Asril 2011, definisi dari micro teaching adalah sebuah model pengajaran yang diperkecil dan memiliki istilah lain real teaching. Kata diperkecil yang dimaksud di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, jumlah siswa atau mahasiswa yang terbatas, ruang kelas terbatas, waktu pembelajaran yang terbatas, dan lain-lain. Nah, mungkin dapat disimpulkan di sini menurut Asril itu apa? Semuanya itu dibatasi, ya, semuanya dibatasi. Baik masalah daripada siswanya atau muridnya, kemudian di segi waktunya juga, kemudian pertemuannya juga atau durasi waktu. Itu digunakan pada itu menurut pendapat Asril 2011. Kemudian yang terakhir, Edo, coba sebutkan yang mikro itu apa? Pengajaran mikro atau micro teaching merupakan suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang
Hal tersebut diungkap oleh Popper dan Allen 1971. Nah, di sini semakin jelas. Katanya waktu cuma 5 sampai 20 menit. Itu mengadakan micro teaching. Kemudian siswa yang ada di dalamnya itu diperkirakan 3 sampai 10. Seandainya lebih dari 3 atau lebih dari 10 bagaimana menurut Ananda? Bisakah dijadikan micro teaching? Halo? Tidak. Bagaimana? Kita kembalikan lagi kepada Sukirman dan Asril. Dia di sana dibatasi. Tetapi dikuatkan oleh Popper dan Allen pada tahun 1971. Lebih dari 10 orang itu bisa dijadikan mikro? Tidak. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa batasi. Mikro itu adalah kecil. Semuanya dibatasi, ya. Baik muridnya, waktunya juga. Kemudian kita lanjutkan. Konsep pengajaran mikro menurut para ahlinya, kita memiliki konsep, bukan saja kita mikro teaching sekarang, kita harus memiliki konsep yang utuh. Konsep yang utuh itu ada yang menurut tadi ada Allen, kemudian ada Waskito. Kemudian mohon untuk disebutkan menurut cover dulu apa menurut dia, silakan. Yang di atas nomor 1. Konsepnya, konsep pengajaran tersebut seperti apa? Pengajaran mikro atau micro teaching merupakan suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang. Hal tersebut diungkap oleh Popper dan Allen 1971. Oke. Memang memiliki konsep ya, tidak lebih, boleh dikatakan tidak lebih dari 10. Ya, 3 tidak apa-apa. Itu yang mikro. Nah, kemudian ada Waskito yang mengatakan, silakan. Madina. Waskito tahun 1977 mendefinisikan mikro teaching adalah suatu metode pengajaran mengajar atas dasar temperament yang tekniknya dengan cara mengisolasikan komponen-komponen proses belajar mengajar sehingga calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Oke, ada bahasa mengisolasi. Apa maksud dari bahasa mengisolasikan itu? Kata mengisolasikan, mengasingkan. Boleh dikatakan kita pilih-pilih dikit. Nah, sesuai dengan bahasa Waskito tersebut, mikro tersebut kita pilih, kita mengisolasikan daripada mahasiswanya juga kepada terkait dengan waktunya juga. Kita lanjutkan lagi, tujuan umum. Sebelum Ananda menuju pada tujuan umum, ada di sana terlihat mahasiswa. Katanya keseriusan mahasiswa dalam berkarya. Kalau kita tinjau dari tujuan umum tersebut, apa yang dikatakan? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Ini ada mahasiswa yang lagi melakukan sesuatu. Sesuatu di sini ada apa? Dengan kata ini ada tim pengajar, saya sendiri. Ya, mengapa seharusnya di sini tujuan umum? Silakan. Tujuan micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik pembelajaran yang mendidik. Nah, ini sangat diharapkan ya. Calon guru ini yang pertama itu memberikan suatu efektif ya. Kemudian di sini efisien. Nah, yang sangat dibutuhkan memberikan suatu pelajaran yang mendidik di sini. Yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa mengayomi nanti murid atau peserta didik kita? Tergantung pada kita sendiri nanti sebagai tenaga pendidik. Makanya di sini terlihat pada gambar begitu seriusnya daripada mahasiswa yang melakukan tugasnya masing-masing. Nah, tugas tersebut apa yang dilakukan oleh mahasiswa menurut Ananda? Oke, kita tinjau pada slide berikutnya. Di sini ada tujuan khusus daripada pembelajaran micro teaching tersebut. Silakan. 1. Calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri sebagai tenaga pendidik. Apa maksudnya?
mampu mengetahui bagaimana trik yang dipelajari oleh temannya, baik temannya maupun dirinya sendiri. Oke, jadi kita harus menyadari dulu. Kita harus tahu bagaimana. Ternyata kalau seandainya pembelajaran dari teman itu sangat menarik, boleh kita tiru. Model pembelajaran kita bisa ambil. Kemudian yang kedua, silakan, Elvi. Yang kedua yaitu calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Nah, caranya itu mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan. Keterampilan yang Anda ketahui seperti apa waktu mengajar? Keterampilan di sini mungkin berkaitan dengan media pembelajarannya, Pak. Oke, media pembelajarannya seperti apa, Uni? Contoh dalam pembelajaran geografi contohnya dari Oke. saya sendiri, tentu dalam media pembelajarannya dibutuhkan peta atau globenya, Pak. Iya, berarti kita harus gurunya yang lebih kreatif ya. Tetapi guru tersebut bukan dia yang sebagai untuk boleh dikatakan sumbernya, tetapi nanti mahasiswa atau peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, silakan Bila. Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Nah, ini sangat dibutuhkan di sini, efektif lagi. Yang guru itu harus efektif. Jadi sebelum dia mengajar, sebelum dia masuk kelas, sebenarnya sudah isi kepalanya atau mindsetnya. Mungkin bisa saja di rumah dia sudah mempelajari materi yang akan dikembangkan, materi yang akan dipaparkan demi untuk masa depan generasi bangsa nanti. Jadi boleh dikatakan di sini kita harus mempelajari dulu sebagai guru di rumah biar nanti ada efektif, produktif dan efisien. Yang terakhir, Yoga. Yang keempat, calon guru mampu bertindak profesional. Yang maksud dari profesional tersebut seperti apa? Tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Oke, tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan untuk mengajar. Ada lagi? Kalau seandainya gurunya sudah kena marah di rumah, mungkinkah kita marah lagi di kelas atau di kampus? Tidak. Berarti tidak profesional. Oke, profesional dari seseorang akan kita lihat lagi. Tahap-tahap pengajaran mikro ada 5. Ya, tahap yang pertama mungkin bisa disebutkan, Redo. Yang pertama, memahami wawasan dan melaksanakan teori keterampilan dasar mengajar. Apa maksud dari wawasan Ananda itu? Tahapan pertama itu kita mengajarkan micro teaching itu kita memahami wawasan. Apa maksudnya wawasan tersebut? Pengetahuan. Pengetahuannya bagaimana? Pengetahuannya bagaimana di sini? Memahami wawasan dan melaksanakan teori keterampilan dasar mengajar. Coba. Keterampilan dasar mengajar itu seperti apa yang bisa kita jadikan? Ini wawasan saya loh. Nah, apa itu? Contoh. Contoh atau pengalaman. Iya, bisa. Bisa? Kemudian bisa jadikan suatu pengalaman? Skillnya. Yang kedua, silakan. Lucia. Yang kedua, mengamati dan mencontoh penerapan model pembelajaran. Bolehkah kita sebagai seorang guru mencontoh atau model dari seseorang? Boleh. Jadi mungkin kita tidak akan pernah sama mengajar di tingkat SD, SMP, SMA, sederajat. Itu model pembelajarannya itu berbeda-beda. Mungkin tingkat SD mungkin pembelajarannya sambil bermain juga boleh. Tingkat SMP juga boleh, tetapi kita harus kontrol. Tingkat SMA sederajat juga boleh, tapi kita harus bisa mengontrol daripada peserta didiknya. Ya. Yang ketiga, silakan. Ini yang berat untuk tenaga pendidiknya. Menyusun perencanaan pembelajaran. Menyusun perencanaan pembelajaran seperti mata kuliah yang lainnya. Bagaimana betul menyusun perencanaan itu? Sebenarnya ini kenapa kita bisa katakan berat di sini pekerjaannya? Karena kita belum sepenuhnya untuk menjadi guru. Ya. Awal dari kita menjadi guru memang ini yang harus kita buat. Kita harus membuat suatu perencanaan. Jika Ananda merasa berat di sini, ya tanya lagi diri kita, mau jadi guru atau bagaimana? Atau rutinitas datang ke kampus atau sebagai tenaga pendidik.
Kemudian yang keempat, Praktek ulang, mengamati ulang, dan mengamati ulang. apa maksudnya praktik ulang? Kita kaitkan dengan tahapan pengajaran mikro tersebut. Silakan. Yang pertama, praktik ulang. Nanti mempelajari pembelajaran yang akan disampaikan di rumah terlebih dahulu, Iya, baru siap terjun ke kelas. ke kelas lagi. Kemudian maksud dari ulang di sini ngapain kita? Mencoba kembali. Jadi untuk mengajar itu bukan seperti simsalabim seperti itu, ya. Kita harus coba ulang lagi sampai di mana praktik kita itu yang bagus. Kemudian mengamati ulang. Yang mengamati ini siapa? Kita sendiri. Kita biarkan teman yang mengajar. Kita melihat waktu micro teaching, kita pasti melihat teman bagaimana dia mengajar. Nah, kita mengamati, kemudian rekaman ulang. Tujuan daripada rekaman ulang di sini ngapain kita? Mengevaluasi sejauh mana saya bisa menyerapkan skill saya untuk mengajar. Oke? Bisa? Yang kelima, Diskusi. penting nggak diskusi untuk? Iya. Diskusi itu sangat penting untuk memecahkan suatu permasalahan. Tidak saja kita yang memfokuskan, tidak saja sebagai tenaga pendidik yang harus memaparkan, tetapi kita bawa anaknya, peserta didiknya untuk berdiskusi terkait dengan pokok pembahasan hari-harinya. Oke? Masih lama Dina? Selanjutnya, di sini ada kompetensi guru. Mohon untuk bisa dibacakan. Di sini ada 4 kompetensi yang harus Anda miliki untuk terjun PL nanti. Ya, untuk terjun PL ke sekolah, Anda harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, silakan dibacakan. Unik. Kompetensi profesional. Yang pertama itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Maksud secara luas dan mendalam itu seperti apa? Lebih detail. Lebih detail lagi. Menguasai materi lebih luas dan lebih dalam lagi, sehingga waktu mengajar nanti tidak merasa kikuk lagi. Waktu mengajar nanti tidak merasa, oh materi saya sampai di mana ya? Oke. Kemudian yang kedua, silakan. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pengelola pembelajaran peserta didik. Ya. Yang ketiga, Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. siapa yang bisa menjelaskan kepribadian ini sangat penting untuk tenaga pengajar atau guru nanti ataupun dosen? Siapa yang bisa menganalisa yang kompetensi kepribadian tersebut? Ada beberapa poin di sana. Katanya yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa. Apa maksud dari yang mantap tersebut? Silakan. Jadi maksud mantap kepribadian itu, kompetensi kepribadian itu dimana sesuai yang dijelaskan kemampuan kepribadian yang mantap. Nah, salah satunya itu adalah tingkah laku dari pengajar atau seorang guru yang dapat menjadi contoh untuk siswa-siswanya atau peserta didiknya. Selanjutnya berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini mungkin gurunya itu taat beribadah sehingga memberikan contoh yang sangat luar biasa bagi siswa-siswanya. Selanjutnya berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Berwibawa di sini mungkin mempunyai sifat-sifat yang bisa menjadi contoh terhadap siswa-siswanya. Ya, berwibawa di sini dalam arti kata terkait dengan pakaian kah? Iya. Tingkah laku kah? Karakter kah? Karakter. Karakter daripada tenaga pendidik. Kemudian di sini ada arifnya tenaga pendidik tersebut. Arif maksudnya di sini bukan nama orang, ya, tetapi arif di sini apa maksudnya? Kalau seandainya
ruang kita ini penuh. Mungkin nggak kita bisa mengajar di ruang lepas? Bisa? Berarti tenaga pendidiknya Arif? Iya? Atau bisa membaca situasi? Ini yang dikatakan Arif. Kemudian yang keempat, Putri, silakan. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ini kompetensi yang sosial ini banyak ya. Bukan saja di lokasi kampus, tetapi masuk pada orang tua wali. Nah, bagaimana kita untuk bisa menyamankan anak muridnya jika orang tuanya nanti akan lebih nyaman lagi? Bagaimana komunikasi kita seharusnya? Semua itu akan bersumber pada komunikasi yang dikatakan sosial ini. Bagaimana komunikasi kita? Kita memiliki, kan kita udah jadi guru itu. Apakah kita harus jaga komunikasi kita dengan wali murid atau yang lain-lainnya, atau memang kita buatkan suatu gap sehingga nanti orang tuh menganggap kita nih, oh ya dia tuh tenaga pendidik. Haruskah seperti itu untuk bersosialisasi? Kita harus bagaimana? Kita sebagai tenaga pendidik atau dosen atau guru, kita harus bagaimana untuk masyarakat? Harus bagaimana kita? Cuma sedikit bahasa yang diletakkan di situ. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan kita terus aja membawakan diri kita sebagai guru. Kalau kita udah di lapangan atau di pasar atau di mana, jangan. Kita harus membawa, kita harus klop dengan lingkungan. Jangan kita selalu membawakan diri kita, oh kita menampakkan diri kita, gengsinya lah itu bahasanya ya. Kita tetap jadi guru. Nah, sesuaikan dengan tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Itu ada 4 kompetensi yang calon daripada guru yang seperti Anda miliki nanti untuk terjun ke lapangan. Kemudian ada peranan guru di dalam kelas. Itu ada 7. Ya. 7 peranan guru di dalam kelas. Mudah-mudahan ini tidak ada yang memberatkan. Ya. Yang pertama, membuat siswa belajar. Maksud daripada membuat siswa belajar di sini apa? Apa maksudnya membuat siswa belajar? Bukankah murid atau peserta didik untuk datang ke kampus, untuk datang ke sekolah adalah untuk belajar? Maksud dari membuat siswa belajar itu apa? Memberikan tugas. Bagaimana? Kadang kan ada guru yang cara penyampaian itu membuat siswa menjadi bosan gitu Pak. Oh, bosan ya. Jadi di sini guru harus bisa menarik perhatian murid agar dia tertarik untuk belajar mengikuti pembelajaran yang kita jalankan. Oke, bisa saya simpulkan di sini berarti gurunya itu harus kreatif, gurunya harus membuat model yang unik dan menarik bagi peserta didiknya. Yang kedua, kita sebagai guru itu ada dikatakan sebagai apa? Oh, fasilitator. sebagai fasilitator. Apa maksudnya dari guru itu sebagai fasilitator di sini? Untuk mengarahkan, untuk memberikan suatu jembatan. Jadi anak muridlah yang mengkaji ulang, mendalami suatu ilmu tersebut. Tetapi yang sebagai fasilitator jangan lepas dari konteks yang akan diinginkan. Yang ketiga, juga Pengelola kelas. ya maksudnya pengelola kelas ini yang mikronya harus bagaimana nih? Bisa menguasai kelas. Nah, hati-hati ya. Seandainya Ananda nanti terjun ke lapangan tidak bisa menguasai kelas, nah di sini munculnya nanti atau awalnya nanti Ananda akan diperolok-olokkan oleh peserta didik, sehingga nanti guru yang PL bisa dibuat menangis, ya. Guru yang PL nanti akan dapat gelar terkininya atau gelar terbarunya. Oke, di sini harus hati-hati. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, Organisator. sebagai organisator.
Yang kelima, Motivator. nah kita tuh sebagai guru kita harus bisa Motivasi. memberi suatu motivasi biar anak kita itu mau betul-betul untuk belajar. Ya, jangan nanti separuh kita memberikan suatu motivasi, akhirnya anak-anak ini mau pintar, tidak pintar, terserah. Bagaimana kita mendidik ini adalah tanggung jawab kita. Yang keenam, memberikan suatu klarifikasi atau klarifikator. Kemudian adalah evaluator atau evaluasi lagi, baik untuk muridnya maupun diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik. Sejauh ini ada pertanyaan? Dari beberapa slide yang telah ditampilkan, adakah pertanyaan baik dari peranan guru di dalam kelas? Izin bertanya Pak. Silakan. Bagaimana tuh Pak penjelasan dengan peranan guru di dalam kelas itu sebagai organisator ini Pak? Siapa yang bisa menjawab? Organisator itu berasal dari kata apa? Organisasi. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Organisator, organisasi. Bagaimana peran guru di dalam kelas tersebut terhadap muridnya, terhadap mahasiswanya? Bagaimana tenaga pendidik tersebut untuk bisa dia mengorganisasikan suatu pembelajaran? Organisasi itu seperti apa? Kayak menyusun tata tertib, Menyusun tata pembelajaran tertib. akademik. Oke, bisa ya. Jadi kita bisa memberikan suatu fasilitas atau memberikan suatu jembatan kepada murid. Kita ajak muridnya atau peserta didiknya untuk bisa bekerja sama di dalam suatu pembelajaran. Ada pertanyaan yang lain untuk peran guru di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Jenis keterampilan mengajar di sini ada 8. Ananda nanti yang akan tampil untuk PL di sekolah-sekolah, Ananda harus menguasai 8 jenis keterampilan ini. Walaupun keterampilan tersebut merupakan mikro atau kecil, tetapi ini harus kita bawakan yang ke-8 ini. Dengan arti kata untuk menjaga bagaimana kita memang benar-benar dipandang seorang guru, bukan sekedar PL di sekolah. Nah, jenis keterampilan mengajar yang pertama adalah keterampilan bertanya. Ada di dalam kurung, di dalamnya itu ada pertanyaannya, itu bertanya dengan dasar, kemudian ada lanjutan. Jadi, Ananda yang akan bertanya nanti, murid yang akan bertanya nanti kepada temannya, kita harus ajarkan dulu bagaimana dia bertanya secara dasar, kemudian bertanya kelanjutannya atau lanjutan. Nah, jenis keterampilan ini bagaimana? Triknya yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Keterampilan bertanya. Apakah dia perlu dengan ada bahasa santun di sini atau langsung menjas dari seseorang? Jika seseorang itu bertanya harus bagaimana? Izin Pak. Izin dulu, ya, izin dulu bertanya, kemudian baru kita lanjutkan pertanyaannya itu secara dasar, yaitu secara ringan. Dalam arti kata di sini, mungkin pertanyaannya itu jangan terlalu begitu dalam. Kita ambil aja dulu pertanyaannya ringan, yang dasar aja dulu. Kemudian setelah dijawab nanti oleh pemakalah atau pemateri, baru kita lanjutkan lagi jika kita kurang paham. Ini Anda harus ada memiliki keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberikan penguatan. Perlukah kita memberikan suatu penguatan pada murid? Dalam arti kata tujuannya apa? Meyakinkan. Kemudian bagaimana? Kalau kita menguatkan pendapat daripada murid itu senang atau cemumut? Senang ya, kita kuatkan lagi. Kemudian akan kita kuatkan lagi apabila pendapat daripada murid tersebut ada ahli yang mengatakan, nanti kita kuatkan. Menurut ahlinya nanti Ananda katakan seperti ini, akan lebih kuat lagi dia nanti. Yang ketiga, silakan Cia. Keterampilan mengadakan variasi. Nah, apa maksudnya keterampilan mengadakan variasi ini? Bisa
Sepertinya awalnya kita menjelaskan materi yang akan dipaparkan. Setelah itu kita memberikan contoh dari apa materi yang kita bahas tersebut. Oke, kita memberikan contoh lagi. Di sini boleh nggak kita mengadakan humoris sedikit kepada murid atau peserta didik? Atau tegang terus, atau dengan wajah killer terus? Jadi di sini adanya materi, kemudian ada juga variasi di sini, dalam arti kata juga ada humorisnya. Jangan nanti Ananda itu selalu dengan fokus aja dengan pembelajarannya sehingga tegang, jadi muridnya bosan. Akhirnya muridnya ya nggak usah belajar dengan bapak itu, nggak usah belajar dengan ibu itu, karena dia begitu fokus, dia tidak ada humorisnya. Apa salahnya kita berbagi? Ya. Yang keempat, silakan dilanjutkan. Siapa? Keterampilan menjelaskan. Ya, keterampilan menjelaskan. Di sini dalam arti kata Anda yang jadi guru harus menjelaskan materi-materi. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini sangat penting untuk guru. Kenapa? Kalau membuka dan menutup itu harus adakan dalam suatu pembelajaran. Kita kebut dikit ya. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil juga ada di sini. Kemudian mengolah kelas juga itu sangat penting. Keterampilan belajar kelompok kecil juga penting di sini. Dalam arti kata, Anda akan lebih tahu dengan jenis 8 keterampilan sebagai guru. Kemudian di sini ada, saya akan bertanya di sini. Yang poin 1 itu mahasiswa membuat puisi setelah pemaparan materi puisi. Berarti saya memberikan suatu pemaparan dulu. Ya. Kemudian yang kedua juga adanya keseriusan mahasiswa dalam berkarya. 3, menciptakan puisi. Yang terakhir adalah membacakan hasil karyanya. Di sini kenapa? Harus ada seperti ini. Dari pemaparan di awal, kita memberikan suatu proyek atau tugas kepada murid atau tenaga peserta didiknya. Kemudian, apa yang bisa dapat disimpulkan dari micro teaching yang Ananda alami tadi? Kita harus bagaimana seorang guru itu? Dapat disimpulkan seperti apa kita jadi guru itu? Halo, yang kata mikro tadi bagaimana? Silakan. Seseorang yang jadi guru itu harus memiliki keterampilan, keprofesionalan dalam mengajar di suatu kelas sehingga kelas tersebut memiliki suasana yang baik. Oke, suasana yang kondusif ya. Ada lagi pendapat yang lain yang bisa disimpulkan? Ada? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari micro teaching tadi? Di micro teaching ini kita juga diajarkan bagaimana cara menguasai kelas, mengatur kelas dan menguasai kelas, mengatur kelas dan sebagainya. Bagaimana pembelajaran itu tidak monoton di satu titik saja. Oke. Jadi guru itu harus bisa menguasai kelas ya untuk ber-PL nanti yang micro teaching ini harus bisa. Ada pertanyaan lagi dari pokok pembahasan yang kita berikan dari tadi. Walaupun bulan suci Ramadan ya, tetap semangat, kuat dan punya energi terus. Oke? Oke, Pak. Oke. Saya kiri, mungkin tidak ada pertanyaan. Mungkin untuk minggu depan kita ada tugas-tugas berikutnya. Anda persiapkan diri untuk pokok pembahasannya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.